A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaik. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini berdasarkan buku yang saya bawa ya. Bukunya ini saya beli, bagus. Saya belajar sedang menulis bagaimana dia menulis buku yang laris ya. Bagus tentang filsafat ya. Filsafat moral. Iya. Bukunya kecil tapi sangat bagus. Laku ini, laku kelas. Artis-artis beli ini. Jadi filsafat, ilmu-ilmu kita itu laku ya, dibutuhkan. Asal nulisnya itu rapi, logis ya, koheren. Dalil-dalilnya lengkap. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada rasionalitasnya, ada sainsnya. Itu bagus ya. Tidak usah tebal-tebal. 75 lembar. Kalian insya Allah bisa. Saya sudah nulis 2 buku. Yang ketiga sedang saya tulis, yang ketiga keempat ya, insya Allah. Nah, dari buku ini saya terinspirasi ya. 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus bertekad bulat, bertekad keras agar kita kuat ya, agar mental kita kuat untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Tuhan ya, meminta bantuan, bertawasul. Setiap orang punya kebiasaan buruk. Saya punya kebiasaan buruk. Ada yang kebiasaan buruknya banyak kan, ada sedikit, ada yang tidak hilang-hilang kan. Tapi kita harus bertekad buat meminta, menangis. Karena itu bisa mengganjal, bisa menahan kalau kita ingin maju, ingin berkembang. Kalau di dalam hadis, sahabat Nabi mengatakan, kalian melihat dosa itu seperti melihat singa. Ya. Kita lari dari singa dengan sekuat tenaga, nah seperti itu. Yang kedua, jangan anggap enteng sekecil apapun ya. Karena ada yang memperhatikan kita kan, Allah. Katanya dosa itu bukan kecil besarnya, tapi kalau kita menganggap enteng, merendahkan yang maha melihat, itu sudah dianggap dosa besar. Yang ketiga, jangan mendekati. Wala taqrabu zina. Janganlah mendekati. Di sana bukan hanya menyuruh kita jangan mendekati zina, apapun. Dosa itu kan mulai dari hal yang kecil kan. Dianggap remeh, ya dianggap biasa saja. Dari hal itu tidak mungkin kita melakukan dosa ngambil uang 1 miliar, nggak mungkin. Tidak mungkin kita bisa berkencan dengan artis, nggak mungkin, ya kan? Mana mau artis juga sama kita ya? Nggak mungkin itu. Tapi dari hal-hal kecil ya. Melihat dulu, kenalan dulu, ngobrol dulu di kelas ya, Ali, ya kan? Bukan Ali maksudnya. Ada yang ngobrol di kelas kan, berdua kan? Bukan Ali. Ali dulu pernah menyebutkan ada yang ngobrol di kelas. Saya ingin mengingatkan itu lupa terus. Nah itu dari hal-hal yang kecil ya. Jadi hati-hatilah ya hal-hal kecil itu. Segera ya. Kemudian lingkungan. Penulis kitab filsafat Bidayatul Hikmah ya, Alamah Tabatabai, itu kalau di kelasnya itu ada yang gibah, jangan isi pindah kelasnya, karena gibah itu menempel sama dinding-dinding, jadi kelasnya tidak berkah lagi. Nah itu gibah ya, dosa itu. Pokoknya berusaha, kalian mumpung masih muda, berusaha apapun ya. Nah kemudian yang kedua ya, selalu berpikir. Kalau Stoik menyebutnya berpikir positif, kalau Islam berpikirnya realistis, rasionalis, dan idealis. Maksudnya bagaimana? Kita harus rasional, bahwa hidup ini punya penuh cobaan. Al-Quran mengatakan apa? Apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan diuji? Apa hasibtum antadkhulul jannah walama ya'tiyakum masalul ladina khalau min qablikum? Apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum datang pada kalian berbagai cobaan? Jadi hidup itu satu paket dengan ujian, dengan cobaan. Rumi mengatakan, Jalaluddin Rumi, obat derita adalah derita. Kalau kalian sakit, kita sakit, terima sakit itu. Kalau kalian nggak punya uang, terima. Kalau kalian miskin, terima. Rasakan kemiskinan itu. Sehingga kalian memberontak untuk menjadi kaya. Kemiskinan itu harus diderita, harus dirasakan. Jangan ingin lari dari kemiskinan. Bagaimana lari dari kemiskinan? Pinjam uang, jadi tidak miskin lagi kan? Jangan. Rasakan kepahitan kemiskinan itu. Sehingga kalian tidak punya uang untuk makan. Sehingga merasakan, itu kan motivasi terbesar adalah
penderitaan. Orang-orang sukses itu orang-orang yang menderita waktu mudanya. Ya, kalau kalian masih muda, menderita, sering sakit, sering susah, itu motivasi yang terbesar. Nah, jadi rasional ya. Jadi tidak mungkin kita harus bahagia, memikirkan bahagia, senang, terus positif. Enggak. Kadang-kadang tidak positif, negatif. Kita harus terima negatif itu. Obat derita adalah derita. Kita rasakan derita itu sehingga kita kemudian bersyukur. Penderitaan ini membuat kita berhati-hati, ya kan? Membuat kita bersyukur kala kita sehat. Kemudian rasional, apalagi realistis, harus berpijak pada kenyataan. Dan idealis, kita harus mengejar juga idealis, karena kita ini adalah makhluk yang mulia. Tuhan menciptakan kita tidak sia-sia. Aku tidak ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu menurut para mufasir liya'rifun, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan knowledge. Jadi kita ini makhluk yang punya power. Knowledge adalah power, ilmu adalah power kan? Siapa yang punya ilmu punya power. Singapura ini punya ilmu, power dia kan, makmur, paling sejahtera, pendidikannya tertinggi. Jualannya bukan kayak kita, jualan tanah, jualan batu bara, jualan freeport, jualan emas ya. Itu tanda negara-negara miskin itu. Kalau jualan komoditi itu jualan hutan. Singapura jualan ilmu. Pameran di Singapura, pameran ilmu. Jadi ilmu itu akan menjadi knowledge power. Sekarang siapa yang menguasai dunia? AI kan? Yang punya ilmu yang menciptakan AI itu. Tuhan menciptakan alam tidak sia-sia, maka kita tidak sia-sia ya. Jangan anggap kalian itu sia-sia. Kita ini penting karena itu diciptakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus bedakan antara urgensi dan prinsip. Urgensi itu mendesak. Mendesak karena ada uang. Makanya kalau ada uang kan kita bekerja keras kan, karena ada bayarannya. Tapi belum tentu prinsip. Misalnya UAS, urgensi kan? Kalau UAS tidak disiapkan dengan baik, bisa jadi nilainya jelek. Sehingga kalian harus mengulang. Makanya bekerja keras. Tapi itu urgensi. Mendesak. Belum tentu prinsip. Yang prinsip apa? Yang prinsip itu belajar setiap hari. Yang prinsip itu apa? Menjaga keseimbangan. Antara kesehatan rohani, kesehatan jasmani, kesehatan emosi. Jadi kalau kita selalu menjaga prinsip, UAS itu bukan masalah. Karena kita selalu siap terus. Nah, bagaimana melihat yang urgensi? Yang urgensi ini hal-hal yang harus dikerjakan segera, yang harus dilakukan segera, karena mengingat deadline, bayarannya atau tuntutannya, tapi belum tentu prinsip. Nah, yang urgensi ini kita harus jangan sampai bersikap amatir ya, tapi harus bersikap profesional. Kalau bersifat amatir, ingin mengerjakan secara asal-asalan, itu malah memperburuk, malah melambatkan. Kalau kita mengerjakannya dengan santai, dengan fokus, pekerjaan itu jadi cepat. Ada peribahasa yang mengatakan, keterlambatan yang dilakukan karena kecermatan dan perhitungan adalah kecepatan gaya baru. Lebih baik lambat, tapi cermat, tapi hati-hati, tapi penuh perhitungan, penuh analisa, maka itu akan menjadi cepat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.